Shalom, selamat berjumpa kembali di kelas pembinaan dasar iman Kristenan ya, bersama dengan saya Yudhistira Putra. Dan kali ini kita belajarnya cukup santai ya. Dari beberapa minggu yang lalu pembahasan tentang doktrin, tentang teologi, tentang konsep dalam kekristenan, dasar-dasar daripada iman kekristenan. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah ya. Kalau minggu lalu kita belajar tentang gereja ya. Gereja itu apa? Ya, tubuh Kristus. Lalu gereja juga adalah eklesia, dipanggil keluar ya. Jadi kita juga tidak bisa berpisah dari gereja yang namanya gereja apa? Ya, lokal dan juga gereja universal. Hal ini kita bagian daripada gereja yang lokal dan juga gereja universal. Gereja lokal kita adalah gereja Metodis. Ya, gereja Metodis. Gereja Metodis Indonesia, GMI. Dan oleh karena itu, ya, kita perlu belajar sejarah daripada gereja kita atau sejarah dari gerakan Metodis ini, dari mana bermula dan berasalnya. Oke? Tujuannya adalah agar kita ketika kita mengikuti kelas katekisasi, lalu nanti saudara-saudara yang mendengarkan, belajar, akan dibaptis, akan bergabung menjadi anggota Metodis. Alangkah baiknya dan sangat diperlukan agar kita belajar gerakan ini, gereja ini, sejarahnya ya. Jadi perlu belajar bagian daripada kelas pembinaan. Oke, bagi teman-teman yang ada buku panduan seperti buku panduan ini, atau ada yang warna biru atau warna putih, fotokopian, bisa membuka di bab yang ke-10. Kalau minggu lalu bab yang ke-9, sekarang kita akan masuk ke bab yang 10 ya. Halaman 43 sampai halaman yang 48 ya. Membahas khusus tentang sejarah daripada gereja Metodis ya. Teman-teman semua tahu ya, kalau gereja itu bukan saja tubuh Kristus, tapi ada organisasinya, ada yang nampak, yang kelihatan. Ya, gereja Metodis adalah gereja yang awalnya adalah sebuah gerakan. Gerakan apa? Gerakan kebangunan. Ya, gerakan kebangunan, gerakan reformasi daripada sebuah gereja yang dipelopori oleh bapak gereja bernama John Wesley. Pasti kalian sudah pernah sering mendengar nama John Wesley ya. Dia adalah pelopor dan juga sebagai bapak gereja ya, pendiri gerakan Metodis. Oke, pertama-tama dia agak di Inggris ya, mereformasi dan memperbaiki kekakuan dan juga kebangunan di gereja Anglikan. Oke, jadi kita melihat buku kita. Siapakah John Wesley ini? John Wesley merupakan anak dari seorang pendeta dari gereja Anglikan. Ya, gereja Anglikan itu seperti gereja Katolik, ada mirip-miripnya, tetapi versi Inggris Raya ya. Jadi Inggris punya gereja di UK yang gerakan Anglikan. Lalu ayahnya John Wesley ini bernama Samuel Wesley dan mamahnya bernama Susanna Wesley. Ya, Susanna Wesley. Nah, teman-teman, John Wesley dibesarkan di keluarga yang notabene lingkungan pelayan gerejawi ya. Dan yang paling hebat di sini adalah mamanya, Susanna Wesley, yang paling berdampak, paling mempengaruhi kerohanian anak-anaknya ya. John Wesley ada beberapa bersaudara, tetapi yang paling terkenal adalah John Wesley dan Charles Wesley. Ya, beberapa orang yang di Medan pasti sering pernah mendengar kata Charles Wesley ya. Itu sekolah SMK musik. Nah, berambil dari nama tokoh ini, Charles Wesley, adik dari John Wesley ya.
Charles Wesley banyak bergerak di bidang musik memang, ya, membuat musik-musik yang bagus dan sebagai puji-pujian metodis, ya. Lalu pada tahun 1714 John memasuki sekolah yang bernama Charterhouse School di London, dan dia di sana belajar hingga tahun 1720, ya. Jadi kurang lebih 6 tahun dia belajar, dan kemudian pindah ke Church Christ di Universitas Oxford. Lalu pada tahun 1724 ia menyelesaikan, ya, John Wesley menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana mudanya, dan atas nasihat ayahnya ia menerima jabatan diaken pada tahun selanjutnya, ya. Teman-teman, dia bisa perhatikan bahwa John Wesley bukanlah orang yang biasa-biasa, dia adalah orang yang terpelajar. Dia pada tahun 1727, tepatnya 3 tahun setelah dia lulus dari sarjana muda, lalu dia menyelesaikan pendidikan sarjana akhirnya, ya, diselesaikannya, dan diangkat menjadi imam pembantu pada ayah sendiri di Epworth karena ayah tidak kuat lagi. Jadi pada saat ayahnya sakit, dia diangkat menjadi pemimpin di sana, ya. Lalu John diangkat menjadi presbiter di Epworth, ya. Nah, teman-teman, John Wesley adalah orang yang bukan saja giat melayani, memberitakan Injil di tempat, tapi jauh sebelumnya dia adalah orang yang sangat terpelajar. Dia suka belajar, dia suka menulis dan juga membaca buku dan sebagainya. Lalu pada tahun 1729 ia kembali ke Oxford. Jadi dari sebelumnya di Epworth pindah ke Oxford, ya. Dan disinilah awal pada tahun 1729 di Oxford pertama kali si John Wesley berkumpul ngajak teman-temannya untuk membuat yang namanya kelompok. Kelompok apa? Yang pasti kelompok tumbuh bersama, ya, yang terdiri daripada sarjana-sarjana di tempat itu, ya. Pada saat itu John Wesley adalah seorang yang cakap berorganisasi. Pada mulanya kelompok ini mengadakan pertemuan sekali dalam seminggu. Bayangkan, awalnya hanya sebatas sebuah persekutuan biasa, kumpul seminggu satu kali, ya, yaitu pada hari Minggu petang. Kemudian pertemuan ini diadakan setiap petang untuk berdiskusi, termasuk mendiskusikan masalah-masalah agama. Oke, jadi mereka berkumpul ada tujuannya, yaitu untuk berdiskusi apalagi dengan soal-soal agama. Lalu tidak lama kemudian pertemuan ini diberikan julukan khusus, ya, diberikan julukan khusus oleh orang sekitarnya, dan maksud saya memberikan nama bagi mereka sendiri, yaitu Holy Club atau Klub Kudus, ya. Teman-teman perlu diperhatikan, perlu istilahnya dimengerti kondisinya. Kenapa orang pada saat itu sangat gemar dengan istilah holy, kudus, pure, suci, lalu disiplin kerohanian dan sebagainya? Karena pada zaman John Wesley masih muda, pada mulai pergerakan ini, ada gerakan yang bertumbuh, ya, di kalangan gereja Kristenan, yaitu gerakan pietisme, ya, gerakan pietisme atau gerakan kesalehan. Pietis itu artinya kesalehan, dan juga gerakan puritanisme atau gerakan yang mengutamakan kepada kemurnian, kekudusan hidup dan sebagainya. Ini gerakan yang sangat populer pada saat itu, sehingga John Wesley juga salah satunya orang yang dipengaruhi, salah satunya orang yang memiliki dasar ini juga, karena gerakan ini gerakan yang besar. Lalu mereka berkumpul dan menamakan perkumpulan mereka itu adalah perkumpulan Holy Club, ya.
Kelompok ini mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan secara ketat. Teman-teman, ini jauh sebelum John Wesley menjadikan gerakannya sebuah gereja, masih sebatas perkumpulan, ya. Lalu di saat perkumpulan itu saja mereka sudah punya aturan yang ketat. Jadi seorang yang masuk daripada anggota klub ini harus mengikuti aturan-aturannya, ya, ada bukunya, ya, dan itu harus ditaati secara disiplin, secara ketat. Oleh sebab itu, orang-orang yang kurang senang dengan kelompok ini, orang di luar daripada anggota Holy Club yang tidak suka dengan kehadiran dan apa yang dilakukan oleh John Wesley dan kawan-kawannya, menyebut mereka dengan istilah Metodisme. Metodis, ya, artinya ini awalnya ada sebuah ejekan, ya, orang yang terlalu terpatok terhadap metode-metode, gitu ya. Nah, disinilah awal mula disebut Metodis. Oke. Lalu kemudian ketika John Wesley sudah menaikkan dirinya untuk menyatakan diri untuk pakai Tuhan, dia berkhotbah ke tempat-tempat, dari satu tempat yang lain, dan dihadiri oleh ribuan orang. Hari demi hari pengikutnya semakin bertambah jumlahnya. Oleh karena itu pada tahun 1739 ia membentuk sebuah organisasi di Moorfields, London, yang dinamai oleh dia adalah Metodisme, ya. Barulah gerakan ini, ya, diberi nama organisasi ini Metodisme oleh John Wesley sendiri, ya. Lalu berkembang semakin pesat, ya. Lalu pada tahun 1786 John Wesley menobatkan Dr. Thomas Hooke untuk bekerja mengawasi pekerjaan Metodisme di Amerika. Jadi Metodisme, gerakan Metodis bukanlah gerakan lokal, tapi sudah menjadi gerakan yang internasional, mendunia, sampai harus mengutus seorang bernama Thomas Hooke untuk menjadi pengawas pelayanan Metodisme di Amerika. Memang Metodisme berkembang pesat di Amerika, ya, walaupun tanah asalnya adalah UK, Inggris, ya. Awal pergerakannya di Inggris, jatuh susah bangun dalam pelayanan John Wesley di Inggris, tetapi pelayanannya paling berkembang di Amerika, sampai menghasilkan badan-badan misi yang kelak kemudian mengutus para misionaris Metodis dari Amerika ke seluruh dunia, termasuk di dalamnya adalah ke Indonesia. Oke. Lalu pada tahun 1788 Charles Wesley, saudaranya, meninggal dunia, ya, pada tahun 1788. Lalu pada tahun 1791, 2 Maret, John Wesley meninggal dunia, ya, dan meninggalkan sebuah organisasi yang besar dan gerakan yang luar biasa, ya. Lalu seperti saya katakan tadi, Metodis di Amerika berkembang begitu pesat sehingga ada lembaga misi mengutus misionaris, termasuk misionaris ke Indonesia. Teman-teman kasih dalam Tuhan, Gereja Metodis Indonesia atau GMI adalah satu-satunya gereja di Indonesia yang hadir bukan sebagai hasil pekabaran Injil dari misi Belanda dan Jerman, ya. Kalau mungkin misi-misi yang lain, ya, pergerakan misi yang lain dari Belanda, ada yang membonceng dengan penjajahan di Belanda, ya. Ada juga misi Jerman, yaitu Jerman Nomensen yang tersemata, itu juga salah satunya adalah misionaris dari Jerman, dan itu juga datang ke Indonesia. Tapi Metodis bukan dari sana, Metodis adalah dari Amerika, ya. Metodis adalah hasil pelayanan misionaris dari Amerika yang bekerja di Malaysia dan Singapura.
Jadi sebelumnya misi Metodis itu belum melirik Indonesia sebagai lahan untuk pemberitaan Injil. Awal mula yaitu Malaysia dan Singapura. Ketika pelayanan di Malaysia dan Singapura berkembang, lalu akhirnya mereka memutuskan melihat Indonesia, ya. Pada permulaan abad ke-20, lembaga pekabaran Injil yang bernama American Methodist Mission bekerja di Sumatera dan di Pulau Jawa serta Kalimantan Barat, khususnya di kalangan orang-orang Tionghoa. Ya. Jadi awal-awal pelayanan misi yang datang ke Indonesia, ke Sumatera, ke Pulau Jawa dan Kalimantan Barat, target dan tujuan utamanya menjangkau suku-suku Tionghoa. Oke. Kegiatan lembaga pekabaran Injil di Pulau Jawa menghasilkan jemaat seperti beberapa tempat, ya. Kita sebut saja gereja di Mangga Besar dan sebagainya. Lalu tidak lama kemudian pada tahun 1922 lembaga pengembangan Injil ini, pekabaran Injil ini memusatkan pelayanan penginjilannya hanya di Sumatera. Sebagai hasil pekerjaan ini, lahirlah Gereja Metodis Indonesia yang berpusat di Medan dan menjadi salah satu anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia sampai saat ini. Ya, sebenarnya ada konteks atau sejarah di balik itu, mengapa gereja pekabaran Injil hanya memasukkan ke Sumatera. Karena pada saat itu di Pulau Jawa sedang ada pergolakan politik yang luar biasa dan memungkinkan dan tidak memungkinkan untuk misionaris dari luar masuk ke Jawa. Kita tahu Indonesia sebelum reformasi, sebelum tahun 2000 ke atas, seperti kalian mungkin beberapa yang mengikuti video ini, angkatan 2000-an ke atas, adalah negara yang terpusat di Pulau Jawa. Jadi segala keadaan, segala ekonomi, politik berpusat di Pulau Jawa. Jadi bisa dibilang pada saat itu Pulau Jawa memang pulau yang paling terang, artinya lengkap cahayanya ada. Sedangkan luar Pulau Jawa seperti Sumatera, Kalimantan dan lain-lain tempat sepi, belum otonomi daerah, gitu ya. Nah, karena pergolakan politik itu akhirnya pasar tidak bisa melanjutkan pelayanan di Pulau Jawa dan pekabaran Injil itu tetap berkembang di Sumatera Utara. Lalu nanti akan kembang sampai seluruh Sumatera, sampai Palembang, lalu akan Kalimantan juga, gitu ya. Adapun sekilas perjalanan pelayanan Gereja Metodis Indonesia dapat dilihat sebagai berikut, ya. Pada tahun 1902 ada seorang pendeta bernama George F. Pickett. Maaf kalau misalkan saya salah baca, ya. Dan dia adalah pimpinan distrik dari distrik Penang dan dari Konferensi Malaysia datang ke Medan. Dia menghubungi dan mengunjungi Medan untuk melihat kemungkinan dibukanya pos pekabaran Injil, ya. Jadi kita bisa lihat tadi pertama bahwa ciri khas dari Metodis itu adalah pekabaran Injil ke satu tempat, buka pelayanan, ya. Lalu seperti John Wesley tadi, mereka melayani dari grup-grup yang kecil, cell group, gitu ya. Itu menjadi ciri khas daripada Metodis. Lalu saat itu belum ada misi Metodis, ya. Waktu si George F. Pickett ini belum ada misi Metodis. Di sana dia baru bertemu dengan beberapa orang yang dari Penang, tapi sudah lama tinggal di Medan. Jadi sebelumnya ada orang Medan pergi ke Penang dan ketemu dengan si George F. Pickett ini, lalu ngobrol. Dan orang yang pernah ke Penang itu dia sekolah di sana, gitu ya. Lalu ketika balik ke Medan ketemu dengan si bapak George F. Pickett ini, gitu ya. Nah, anak orang itu bernama Hong Tin. Kita bisa lihat di buku, ya. Seorang Tionghoa yang pernah menjadi murid di Methodist Anglo Chinese School di Penang adalah salah satu yang ditemui Pickett. Lalu Hong Tin mendirikan sebuah sekolah di Medan. Lalu dia meminta Pickett untuk membantu memimpin boys school.
Tahun berikutnya di tahun 1903, Piket pindah ke Medan dan mendirikan Boys School. Piket diizinkan juga untuk mengajar Alkitab setiap hari. Nah, teman-teman, ini juga salah satu awal dan juga keunikan dari Metodis. Di mana ada gereja Metodis, di situ ada sekolah Metodis. Terutama di Sumatera Utara banyak yang gereja Metodis, pasti ada sekolah Metodisnya ya. Dari TK sampai perguruan ada. Memang mereka bergerak, kami bergerak dalam bidang pendidikan sekaligus pemberitaan Injil gitu ya. Lalu tidak lama tahun 1906, Piket yang kembali ke Penang mengutus Ngeng Kuan Chiu ya. Kuan Chiu seorang yang diutus oleh si George F. Piket untuk menjadi guru di Medan, dan juga pendeta John R. Denyes ditetapkan sebagai menggantikan kedudukan pendeta Piket tadi ya. Lalu persekutuan di Medan sempat terhenti. Persekutuan di Medan waktu itu belum jadi GMI, berhenti sekitar 2 tahun. Pada tahun 1910, Ko Chian dan Lim Huai King datang ke Medan dari Singapura. Mereka mendirikan Anglo Chinese School dan memulai kebaktian di Medan. Lalu pada tahun 1912, Lim Huai King menyerahkan tanggung jawabnya tentang ibadah dan sekolah kepada pendeta W. T. Ward ya. Ward menjadi misionaris pertama yang ditetapkan untuk melayani di Medan ya. Setelah bekerja selama 4 tahun, Ward membaptis 119 orang dewasa. Wah, jumlah yang tidak sedikit ya, jumlah yang lumayan banyak, yang dimana hambanya dipakai oleh Tuhan untuk bisa memberitakan Injil. Ada orang Hokkien, Hakka, Kanton, Highland, dan beberapa orang Batak. Pada tahun 1914 mulai melakukan penginjilan di daerah pesisir timur Sumatera dan 3 presiden di Sumatera Selatan seperti Palembang, Jambi, dan Lampung ya. Dan kalian bisa lihat di buku ini bagaimana perkembangan pelayan Gereja Metodis Indonesia dari hamba batuannya bertambah dan sebagainya ya. Dan orang yang tentunya yang target utama, orang yang dibaptis, orang yang percaya semakin bertambah, itu yang utama ya. Lalu di Palembang juga berkembang karena ada seorang pendeta bernama Pak Kianantan memulai ke sekolah Anglo Chinese juga pada 1 Mei 1909. Dia juga lalu membuka sekolah khusus untuk orang Arab. Nah, teman-teman perhatikan ya, dari tadi misi Metodis dimulai dari sekolah ya. Jadi bagi kalian alumni sekolah Metodis ya, kalian sudah masuk dalam bagian dari misi perkabaran Injil di ya. Itu adalah keunikan, adalah keunggulan, menjadi berkat bukan saja di dalam gereja, tapi di luar tembok gedung gereja ya. Lalu selanjutnya, di halaman selanjutnya, di Bangka, sebuah pulau sebelah barat Sumatera kira-kira 300 km dari Palembang, pendeta Mark Firman diutus sebagai misionaris. Dia membuka sebuah pos PI dengan 10 calon anggota pada tahun 1913. 2 tahun kemudian, lalu berdirilah sebuah gereja dengan 16 anggota yang sudah dibaptis, 9 dewasa dan 7 anak-anak ya. Yaitu saya katakan, pergi satu tempat, buka pos pelayanan, lalu di sana mengembangkan pelayanan ya. Lalu pada tahun 1905, konvensi tahunan Malaysia bulan Februari, J.R. Denyes diutus ke Pulau Jawa untuk membuka perkabaran Injil. Denyes mulai tertarik melayani Pulau Jawa setelah dia bertemu dengan beberapa pelajar berasal dari Jawa yang belajar di Anglo Chinese
School di Singapura. Nah, inilah teman-teman pentingnya sebuah networking atau persahabatan. Ya, siapa yang tahu kita pergi ke satu tempat, rupanya di situ kita pernah ketemu dengan orang di tempat yang lain kita sudah kenal, gitu ya. Jadi ketika kita pergi ke satu tempat tidak punya saudara, tidak punya teman, kita bertemu dengan orang yang pernah kita temui di waktu yang lampau, gitu ya. Lalu Denyes yang tinggal di Jakarta membuka beberapa jemaat Tionghoa dan Sunda di Tanah Abang, Pasar Senen, dan berbagai tempat, ya. Lalu pada tahun 1910 satu jemaat Tionghoa didirikan dengan anggota kira-kira 17 orang. Kemudian setelah itu Methodist English School didirikan dengan asramanya di Bogor. Badan Misi Metodis memberi bangunan besar di tengah kota untuk pertemuan-pertemuan penginjilan dan aktivitas lainnya. Tadi yang saya katakan Methodist English School itu yang hari ini menjadi kampus IPB Bogor, ya. Lalu Bauchman seorang pengajar, dia mengajar beberapa orang Tionghoa dan Sunda untuk menjadi pengkhotbah awam. Anggota jemaat maupun murid-murid semakin banyak ketika bertambah pengkhotbah awam, ya. Lalu berkembang juga kita bisa melihat Metodis Indonesia berkembang di Kalimantan oleh pendeta Dr. Benjamin F. West. Mereka direkomendasikan kepada badan misi di Malaysia agar daerah sepanjang Sungai Kapuas menjadi daerah misi. Oke, selama 9 bulan si pendeta Dr. Benjamin F. West ini dia tidak membaptis seorang pun, tetapi hanya menerima seorang sebagai calon anggota, yaitu pelayanan yang kepada orang Tionghoa. Lalu pada tahun 1904 pelayanan misi ini dibuka kembali ke Pontianak setelah beberapa tahun ditutup. Lalu ada seorang khotbah melaporkan bahwa banyak orang di Pontianak dan Sambas siap untuk menerima misi Metodis. Sebelumnya sudah berjuang memberitakan Injil, tidak ada yang percaya. Tapi kali kedua banyak orang siap untuk mendengarkan dan menerima Metodis di sana, ya. Di Singkawang si Dr. West ini bertemu dengan Uchim Seng, seorang Sinse yang dulunya menjadi anggota jemaat di Bukit Martajan, distrik Penang. Ya, teman-teman, siapa yang tahu orang yang dulu kita kenal justru menjadi penolong kita yang lain, ya. Lalu si Uchim Seng ini, karena dia adalah seorang yang ahli di bidang Sinse, obat-obatan Chinese, membuka toko obatnya. Lalu ketika dia menjual obat, si Uchim Seng ini selalu ketika menjualnya sambil bersaksi tentang Kristus kepada orang-orang yang datang membeli obat. Hasilnya banyak orang berminat dengan berita yang disampaikan oleh si Uchim Seng ini. Kemudian dia mengubah beberapa orang untuk menjadi penjajah obat berkeliling dari desa ke desa. Setiap penjajah bukan saja membawa obat-obatan, tetapi juga Alkitab dan buku nyanyian Metodis. Nah, teman-teman, ya, awal mula mana gerakan Metodis bukan hanya mencakup pendidikan, tetapi sudah mencakup dalam bidang kesehatan. Ya, yang kita tahu sekarang ada beberapa tempat di Sumatera Utara saja ada rumah sakit Metodis, ya. Dan si Cinta ini bersama teman-temannya menjual obat, tapi juga untuk memberitakan Injil, ya. Malam hari tukang-tukang obat ini menjadi penginjil yang membacakan Alkitab kepada setiap orang yang ada dan menyanyikan beberapa lagu pujian. Hasilnya banyak orang yang minta agar dikirim kembali misionaris ke sana. Oke. Kita selanjutnya mungkin bisa baca perkembangan Metodis di Indonesia. Intinya Metodis di Indonesia bukan terjadi secara kebetulan, tetapi dalam rencana Tuhan. Dan hal ini engkau bagian daripada sejarah daripada Metodis Indonesia. Karena siapapun kita di gereja Metodis, kita bisa bertumbuh bersama dan bisa memiliki peran yang
menjadi anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi dan juga bertumbuh tentunya, ya. Nah, teman-teman, sekian sejarah Metodis. Kalian bisa baca selanjutnya pengganti bishop pada saat itu sekitar tahun 1963. Hubungan antara Indonesia, Malaysia dan Singapura sedang dalam hubungan politik yang tidak baik atau dalam keadaan yang tidak akur lah, seperti itu. Lalu pada tahun 1963 tadi saya katakan, hubungan dengan konferensi pusat waktu di Malaysia dan di Singapura antara Indonesia dengan mereka tidak dapat dilanjutkan. Lalu melalui izin dari konferensi agung di Pittsburgh, Gereja Metodis di Indonesia menjadi otonom dengan nama Gereja Metodis Indonesia atau disingkat GMI, ya, di mana pada saat itu Pendeta Wisma Pangabeyang terpilih menjadi ketua, dan tanggal 16 Februari 1969, tepatnya setelah kejadian 1963, akhirnya terbentuk dan terpilihlah seorang bishop pertama dari Gereja Metodis Indonesia, yaitu Johannes Butong. Ya, teman-teman, Metodis adalah gereja yang dikepalai oleh seorang pendeta, atau kita bisa sebut gereja ini adalah gereja episkopal. Tetapi disebutkan oleh para ahli sejarah dan juga buku disiplin daripada Gereja Metodis Indonesia, Metodis Indonesia bukan hanya episkopal, tapi episkopal koneksional. Artinya walaupun dipimpin oleh satu orang pemimpin utama yang disebut tadi bishop dan dewan pendeta dan bishop, tetapi dengan lokal, dengan daerah itu mandiri juga dan tidak begitu langsung seperti gereja Katolik langsung oleh Paus gitu ya. Nah, pemimpin tertinggi di Gereja Metodis itu dipimpin oleh bishop, ya. Bishop dipilih oleh konferensi agung, konferensi tahunan juga, dan dipilih oleh para pendeta-pendeta setiap 5 tahun sekali, ya. Nanti akan selanjutnya kita bisa lihat. Nah, bishop dipilih dalam konferensi agung yang diadakan bukan 5 tahun tapi setiap 4 tahun, ya, setiap 4 tahun sekali. Pada konferensi agung tahun 1989, Pangabeyang terpilih kembali menjadi sebagai bishop. Ini terus setiap 4 tahun sekali ada pemilihan, ya. Setahu saya bishop itu hanya boleh terpilih sebanyak 2 kali periode saja, seperti presiden di Indonesia, ya. Lalu selanjutnya ya gelar bishop itu nempel pada orang tersebut, walaupun dia sudah tidak secara struktural menjadi bishop. Jadi ada dua, ada secara struktural, ada secara calling atau panggilan, gitu ya. Seorang yang sudah ditakdiskan menjadi bishop tidak bisa diturunkan, dihilangkan nama bishopnya, tambahannya, tapi secara organisasi dia mungkin tidak menjabat lagi, tapi dia selama seumur hidupnya tetap seorang bishop, gitu ya. Sampai pada tahun 2010, ya, tahun lalu bishop yang terakhir itu Dawis Bandung, dan sekarang ada lagi bishop yang baru, ya, Kawai Sinurat di wilayah 1 dan wilayah 2. Dan kita sekarang karena pertolongan dan kasih setia Tuhan, gereja kita membuka juga kontak pengembangan sementara yang khususnya kepada penginjilan pada suku-suku Tionghoa, ya, kontak pengembangan yang berbahasa Tionghoa, dan diketuai oleh Pendeta Tahir Wijaya, ya. Jadi doakan terus pelayanan Metodis. Teman-teman yang melihat video ini yang belajar atau nanti kalian dibaptis, itu juga bagian daripada nanti anggota dari Metodis ini. Ya, kiranya kalau kita mengetahui sejarah gereja kita sendiri, semakin kita mengasihi gereja kita, semakin kita mau melayani
dan juga mengembangkan pelayanan yang ada. Ya, seperti yang John Wesley telah lakukan, biarlah kita juga tetap semangat melayani. Ya, ciri khas dari metodis itu ya penginjilan, bagi tempat lain menginjili, ke jalan-jalan, lalu sosial, tindakan sosial yang begitu luar biasa itu juga diperintahkan dan diteladan oleh John Wesley sendiri. Lalu bergerak dalam bidang pendidikan, seperti kita lihat tadi, di mana ada gereja metodis atau gereja metodis, ada juga dibuka sekolah metodis atau mungkin ya pendidikan gitu ya. Lalu bergerak juga fokus pada kelompok-kelompok kecil ya, kelompok-kelompok kecil di mana saling bertumbuh, saling mengingatkan di dalam kelompok kecil itu. Lalu yang terakhir ya, metodis ciri khasnya adalah selalu juga bergerak konsentrasi terhadap dunia kesehatan ya, dunia kesehatan. Nah, inilah sekilas dari sejarah metodis, sejak gereja metodis Indonesia juga. Kiranya pembelajaran hari ini mungkin beberapa teman ada yang tidak begitu menyukai sejarah gitu ya. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian informasi ataupun penyebutan nama di luar kesengajaan, tidak disengaja. Dan kiranya kita bisa sama-sama belajar pada sejarah metodis. The next, kita adalah penerus daripada metodis ini ya. Biarlah kita mengasihi Tuhan melalui gereja lokal di mana kita bertumbuh saat ini. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Dan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup atau di kolom komentar, atau tanya pribadi pada saya. Saya akan coba menjawab apa yang bisa saya jawab dengan pengertian saya. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.